supaya kita tidak sakit hati, tidak kecewa, tidak marah ketika orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang mungkin dulu notabene katanya baik sama kita, tetapi dia tidak lagi peduli sama kita. Dia seperti tidak memerlukan kita lagi. Kita harus ingat bahwa dalam hidup ini kita harus terus berbuat kebaikan, mengasihi sesama. Walaupun orang yang kita kasihi tidak mengasihi kita, tetapi kita tetap harus mengasihi dia. Ketika kita melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus, melakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan, maka ketika orang tersebut tidak memperhitungkan kita, tidak menganggap kita, tidak memperdulikan kita, atau hanya baik kalau ada perlunya saja dengan kita, lalu dia meninggalkan kita ketika dia sudah mencapai apa yang dia inginkan, yang dia harapkan, kita tidak lagi sakit hati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dalam hidup merasa dikecewakan oleh teman? Pernahkah Bapak Ibu Saudara sakit hati, kok teman saya seperti ini, kok dia seperti tidak peduli lagi dengan saya? Hal ini sering terjadi di dalam kehidupan manusia, di mana mungkin dia berteman karib, baik sama orang lain, lalu ketika orang tersebut mungkin sudah naik, orang tersebut mungkin sudah sedikit sukses, sedikit berhasil, lalu dia melupakan kita seperti seakan-akan tidak kenal kita dan tidak peduli dengan kita. Pasti pernah kan? Kita kecewa, kita baik, kita tolong dia, tetapi ketika dia keluar dari masalah yang pada saat itu kita tolong, setelah dia sudah enak, dia lupa dengan kita. Apa yang membuat kita merasakan kekecewaan seperti ini? Yang membuat kita merasa kecewa karena kita berharap tetap bisa mendapatkan balasan dari orang tersebut. Kita mengharapkan orang tersebut tetap ingat sama kita. Kita mengharapkan orang tersebut tetap baik dengan kita. Ya memang idealnya harusnya ya tetap baik gitu kan ya. Kalau kita ditolong orang, kita harus tahu balas budi. Kalau kita tidak tahu balas budi, ya sama aja kita orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi kita tidak bisa menghindari masalah-masalah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Karena memang rata-rata orang-orang yang ada di dunia ini, yang ada di sekeliling kita, dia akan baik sama kita pada saat dia membutuhkan pertolongan kita. Tetapi pada saat dia sudah tidak lagi membutuhkan pertolongan kita, seakan-akan dia tidak peduli sama kita, kita tidak masuk dalam perhitungan dia, diingat pun tidak. Ini fakta, ini realita yang membuat kita sakit hati karena kita tetap berharap kepada manusia ini. Justru di sini mengingatkan, ayo Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak sakit hati, jangan berharap kepada manusia. Dan orang yang berharap kepada manusia pasti terkutuk. Jadi kita tidak boleh berharap kepada manusia, kita harus berharap kepada Tuhan saja. Karena dialah sumber pengharapan kita. Dialah sumber pertolongan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengharapkan kepada manusia, lalu kita kecewa, kita sakit hati, kita diam saja, tetapi hati kita bergejolak, kesel, emosi, marah, kita tidak bisa lampiaskan, hati-hati. Kita bisa sakit, bisa stroke, bisa kanker, tumor, apalagi sudah sampai kepahitan yang kita simpan dalam hidup kita. Jadi kita harus menjaga diri kita, Bapak Ibu Saudara. Terlebih lagi kita harus berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan.
Sulit kan rasanya? Betul. Tapi sekarang bagaimana caranya? Supaya kita tidak sakit hati, tidak kecewa, tidak marah ketika orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang mungkin dulu notabene katanya baik sama kita, tetapi dia tidak lagi peduli sama kita. Dia seperti tidak memerlukan kita lagi. Kita harus ingat bahwa dalam hidup ini kita harus terus berbuat kebaikan, mengasihi sesama. Walaupun orang yang kita kasihi tidak mengasihi kita, tetapi kita tetap harus mengasihi dia. Ketika kita melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus, melakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan, maka ketika orang tersebut tidak memperhitungkan kita, tidak menganggap kita, tidak memperdulikan kita, atau hanya baik kalau ada perlunya saja dengan kita, lalu dia meninggalkan kita ketika dia sudah mencapai apa yang dia inginkan, yang dia harapkan, kita tidak lagi sakit hati. Karena kita melakukan kebaikan, berbuat segala sesuatu dalam hidup ini, melakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Kalau kita masih berpikir mengharapkan orang tersebut balas budi kepada kita, apa upah kita, Bapak Ibu Saudara? Upah kita selesai sampai di situ, tapi ingat loh, upah kita besar di surga kalau kita melakukannya hanya untuk Tuhan. Jangan mengharap balasan daripada manusia. Jangan mengharapkan respon yang setimpal dari manusia. Kita hanya berharap kepada Tuhan saja, sehingga kita melakukan segala sesuatunya dengan sukacita untuk memuliakan Bapa kita di surga. Mari, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan konten ini juga pasti banyak mengalami hal-hal seperti ini. Tetapi saat ini kita diingatkan, ayolah, kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan saja. Kalau kita berharap kepada manusia, berharap kepada teman, berharap kepada pendeta, berharap kepada gembala, berharap kepada majelis gereja, kita terkutuk. Jadi kita harus bisa bagaimana menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami kekecewaan daripada manusia sesamanya. Karena yang dia lakukan, yang dia perbuat, dia mungkin berkorban, dia mungkin menolong, dia mungkin membantu orang, dia lakukan semuanya untuk Tuhan. Sehingga hatinya bisa murni, hatinya bisa bersih, dan disinilah dia bisa menjalani hidupnya bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti tidak bisa, kan? Saya yakin Bapak Ibu Saudara bisa. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara sampai saat ini yang masih banyak kecewa dengan orang lain? Banyak kecewa dengan teman-teman kita? Boleh tulis di kolom komentar. Boleh kasih responnya di kolom komentar. Di sini kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya pun terkadang mengalami hal seperti itu, tetapi Tuhan ingatkan, ayo kita jangan mengandalkan manusia. Kita jangan berharap kepada manusia. Karena kalau kita berharap kepada manusia, kita hanya menemukan kekecewaan, sakit hati, dan pada akhirnya kepahitan, lalu kita sakit. Jangan sampai ini terjadi. Mari kita hanya berharap kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya yang bisa memuaskan dahaga kita. Tuhan satu-satunya lah pribadi yang bisa mengerti hati dan perasaan kita. Tuhanlah yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dialah sumber pertolongan kita. Dialah yang menjadi satu-satunya pengharapan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berjuang yuk. Kita lakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Kalau sekarang masih belum sempurna seperti idealnya, kita tidak mengharapkan manusia, ya proses berjalan terus. Yang penting kita tahu, jangan mengharapkan manusia, terus kita belajar untuk mengalihkan dan mengarahkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa berikan tanda like, silakan tinggalkan komentar di kolom komen, dan jangan biarkan juga berkat ini berhenti di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ayo kita memberkati orang lain. Mudah dengan kita share video ini, konten ini kepada sanak famili kita, teman-teman kita, di semua grup media sosial kita, grup WhatsApp kita, supaya banyak orang diberkati. Kita pun belajar untuk memberkati dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, yang kelihatannya tidak ada manfaatnya, tetapi sangat bermanfaat. Karena kan kita tidak tahu, orang yang kita kirim ternyata dia sedang membutuhkan kebenaran ini. Mari
Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi, diaktifkan supaya setiap ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya atau pemberitahuannya. Tuhan memberkati, salam transformasi.